Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Julisar dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari proyek kami tentang evaluasi sistem informasi akuntansi dan tata kelola pengendalian TI pada PT Indofood Sukses Makmur terbuka. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nari Padla Wijaya dengan nomor NIM 2023-797. Nama saya Mutiara Salsabila Iqdianto dengan NIM 2023-792. Nama saya Sonia Nelviani dengan NIM 2023-790. Nama saya Ruben Hans dengan NIM 2023-769. Oke, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai sistem informasi, di mana sistem informasi ini pada dasarnya itu sistem yang membantu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, terutama untuk mendukung kegiatan dan keputusan dalam perusahaan. Nah, di sini terdapat pendapat dari beberapa para ahli, di mana yang pertama ada James O'Brien, dia ngejelasin kalau SI ini terdiri dari 5 komponen yang saling bekerja sama. Yaitu yang pertama ada manusia, di mana ini tuh orang yang menggunakan sistem. Lalu yang kedua di sini ada perangkat keras, yaitu seperti komputer, printer, ataupun mesin scanning. Terus yang ketiga, di sini ada perangkat lunak, yaitu aplikasi ataupun program yang digunakan. Terus ada data, yaitu bahan mentah yang akan diproses. Lalu yang kelima ada jaringan komunikasi, yaitu seperti internet atau jaringan yang menghubungin antar pengguna dan perangkatnya. Nah, semua komponen itu saling terhubung supaya datanya itu bisa diolah jadi informasi yang bermanfaat tentunya untuk perusahaan. Terus di sini juga ada dari Kenneth Loudon dan Jane Loudon, di mana sistem informasi ini itu sebagai cara yang terstruktur dan terorganisir untuk mengolah data supaya si perusahaan itu bisa mencapai tujuan bisnisnya. Nah, misalnya di sini dia itu bisa ningkatin penjualan, terus dia juga bisa untuk mempercepat pelayanan ataupun ngurangin kesalahan kerjanya. Nah, yang terakhir di sini ada ahli Gordon B. Davis, di mana dia nekenin kalau misalnya tujuan utama dari sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu tentunya yang pertama ada berguna untuk mengambil keputusan, terus yang kedua fleksibilitas, di mana di sini dia bisa nyesuaiin dengan perubahan zaman sekarang itu yang cepat. Terus yang ketiga di sini ada ekonomis, di mana di sini manfaat yang diberikan itu lebih besar dari biaya operasionalnya. Next. Oke, selanjutnya akuntansi. Nah, akuntansi ini secara universal diakui itu sebagai bahasa bisnis. Nah, maksudnya akuntansi ini tuh dia mencatat, mengelompokkan, ataupun merangkum dan menafsirkan transaksi keuangan. Akuntansi ini tuh mempunyai fungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen atau stewardship dan bisa untuk mendukung pengambilan keputusan atau decision making. Nah, nanti hasil akhirnya dari akuntansi ini akan berupa laporan keuangan seperti kaya neraca ataupun laba rugi ataupun ada arus kas yang harus mengikuti standar PSAK ataupun IFRS supaya keuangan itu tuh bisa dipercaya. Nah, di era modern seperti sekarang, pastinya akuntansi itu sangat bergantung pada teknologi supaya saat memproses transaksi itu bisa lebih cepat dan akurat, terutama untuk transaksi yang kompleks. Next. Oke, selanjutnya sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini atau yang biasa kita sebut sebagai SIA ini tuh merupakan bagian dari sistem informasi yang menggabungin akuntansi sama teknologi untuk mengelola data keuangan. Nah, menurut buku Romni, SIA ini tuh merupakan sistem formal yang otomatis dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses serta menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, SIA ini itu dia akan mengolah transaksi dalam berbagai siklus bisnis kayak revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, dan payroll cycle. Lalu nanti ketika dia udah mengolah transaksi tersebut, dia akan mengubahnya menjadi informasi keuangan yang pastinya berguna untuk pengambilan keputusan.
Nah, keberhasilan dari SIA ini pastinya akan dinilai dari keandalan dan integritas datanya. Karena kalau misalnya nanti jika terjadi kayak kesalahan ataupun kecurangan, laporan keuangan itu tuh bisa salah dan bisa berdampak sama reputasi sampai dengan masalah hukum. Next. Oke, selanjutnya kita ke tata kelola pengendalian TI. Nah, ini tuh tata kelola ini gimana sih cara sih perusahaan itu ngatur, ngawasin, dan mastiin kalau teknologi informasi itu kayak termasuk sistem informasi akuntansinya bisa dipakai dengan benar, aman, dan bisa mendukung tujuan dari bisnis milik perusahaannya. Nah, tujuannya itu supaya pemanfaatan si TI ini tuh bisa berjalan dengan Saya. Nah, di sini terdapat dua bagian utama, di mana yang pertama itu ada IT governance. Pun eksekutif, dan dia ini fokusnya itu untuk nyelarasin teknologi serta strategi bisnis dan untuk mengelola resikonya. Lalu yang kedua di sini ada control ini, yaitu berisi aturan ataupun mekanisme untuk mengawasi penggunaan TI supaya tetap aman dan sesuai sama prosedur. Nah, dari kedua bagian utama itu tuh untuk membantu si perusahaan nilai apakah si tata kelolanya itu tuh udah baik, digunakan framework COBIT yang menilai kematangan si proses IT-nya. Nah, pengendalian TI ini dia tuh terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada general control, yaitu untuk mengamani lingkungan TI secara umum, contohnya kayak disaster recovery plan, backup data, dan keamanan akses. Lalu yang kedua ada application control, di mana ini tuh untuk memastikan transaksi yang masuk itu tuh ke sistem valid, akurat, dan lengkap. Misalnya kayak pengecekan input saat entry data. Nah, jika kedua pengendalian ini berjalan baik, perusahaan itu bisa ngurangin risiko fraud, terus mencegah kesalahan sistem dan menghasilkan informasi keuangan yang andal untuk laporan. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar rancangan sistem informasi akuntansi. Oke, di konsep dasar rancangan sistem informasi akuntansi ini, kita menggunakan revenue cycle. Di mana revenue cycle itu merupakan aktivitas bisnis yang berkaitan sama pemberian barang atau jasa kepada pelanggan dan penagihan kas atas transaksi tersebut. Nah, untuk menjalani siklus ini tuh ada 4 aktivitas utama yang saling berkaitan dan mengalir secara berurutan. Yang pertama ada self order entry atau penerimaan dan entry pemesanan, di mana di sini perusahaan itu dia menerima order melalui berbagai media seperti telepon, email, WhatsApp, ataupun langsung melalui tim sales atau penjualan. Nah, yang kedua ada shipping atau pengiriman barang, di mana shipping itu proses fisik barang diambil dari gudang untuk disiapin terus dikirim kepada pelanggan. Nah, nanti gudang menerima picking ticket sebagai instruksi dari pengambilan barangnya. Next. Yang ketiga ada billing atau penagihan. Nah, di mana tadi setelah si barang itu dikirim ke pelanggan, jadi bagian penagihan ini tuh akan ngebuat dan ngirim invoice sebagai tagihan pembayarannya. Nah, di tahap ini juga nantinya akan dilakukan pencatatan piutang usaha. Terus yang keempat ada cash collection, yaitu penerimaan pembayaran, di mana di tahap terakhir dan juga yang paling menentukan adalah proses penerimaan uang. Jadi di sini pelanggan itu dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode seperti transfer bank, kartu kredit, atau cek, ataupun mobile banking, ataupun digital payment, hingga pembayaran tunai secara langsung. Nah, dengan demikian, si revenue cycle itu tuh dia menjadi fondasi dari keuangan perusahaan untuk mastiin penjualan itu tuh terjadi secara teratur dan pembayarannya itu bisa diterima secara tepat waktu. Oke, selanjutnya ke pengendalian internal. Di mana pengendalian internal ini adalah proses yang diterapin untuk kasih jaminan yang wajar bahwa
tujuan-tujuan kontrol itu tuh udah dicapai. Di sini yang pertama ada mengamankan aset, di mana kita di sini mencegah ataupun mendeteksi akuisisi, penggunaan ataupun pelepasan aset yang tidak sah. Lalu yang kedua ada memelihara catatan secara rinci untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Terus yang ketiga di sini ada memberikan informasi yang akurat dan andal. Lalu selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terus mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan, dan yang terakhir yaitu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu kontrol internal. Itu merupakan suatu proses karena si kontrol internal ini itu dia ada di dalam aktivitas operasional suatu organisasi dan merupakan bagian dari aktivitas manajemen. Nah, kontrol internal ini dia mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama preventive control, di mana itu mencegah masalah sebelum masalah tersebut itu muncul atau ada. Lalu yang kedua ada detective control, di mana ini kita menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Habis itu yang ketiga corrective control, di mana kita di sini mengidentifikasi dan mengkoreksi masalah. Terus selain itu kita memulihkan dari kesalahan yang terjadi. Nah, kontrol internal ini itu sering dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada general controls, di mana kita memastikan bahwa si lingkungan kontrol dari suatu organisasi stabil ini tuh bisa dikelola dengan baik. Lalu yang kedua ada application control, di mana di sini kita mencegah, terus kita mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka kosong, di mana yang pertama ini ada hubungan kerangka kosong dengan tata kelola perusahaan atau GCG. Nah, yang pertama di sini membantu memastikan transparansi dari laporan keuangan, dari laporannya, lalu mendukung akuntabilitas. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, lalu meningkatkan efektivitas dari dan memperkuat mekanisme pengawasan Dewan Komisaris. Terus selanjutnya ada kerangka kosong dalam konteks sistem. Terus kita juga perlu untuk memastikan validitas datanya, terus untuk menjaga integritas informasinya dan mendukung otomatisasi dengan kontrol yang kuat. Selain itu menilai apakah si ERP yang berjalan ini tuh udah efektif. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke gambaran umum PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau perusahaan terbuka. Jadi, seperti yang kita ketahui, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa kita kenal dengan PT Indofood itu dia itu merupakan salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia yang cakupannya itu multinasional. Jadi dia beroperasi hampir di seluruh rantai nilai industri makanan dan dia itu mempunyai konsep total food solution, mulai dari pengadaan bahan bakunya hingga ke distribusi produk akhirnya. Nah, PT Indofood ini sejak awal berdiri, yaitu pada tahun 1990-an dan berkembang menjadi grup yang terdiversifikasi. Indofood itu mengelola beberapa unit bisnis utama seperti consumer branded, produk, Bogasari, agribisnis, dan distribution. Jadi dengan skala keuangan yang sangat besar, tadi karena dia multinasional, penjualan neto konsolidasinya itu diperkirakan hingga 111,7 triliun, dengan total aset perkiraan itu hingga 186,6 triliun pada tahun 2023. Sehingga Indofood itu membutuhkan sistem informasi akuntansi dan tata kelola teknologi informasi yang kuat untuk menangani volume transaksi yang tinggi dan kompleksitas operasional lintas entitas. Jadi, kekuatan merek seperti salah satu produknya Indomie itu, serta jaringan produksinya, logistiknya, dan distribusi yang tersebar luasnya itu, menuntut sistem integrasi yang mampu memastikan keandalan data, kontrol internal yang efektif, serta audit real yang jelas. Jadi,
Selain untuk mendukung proses bisnis intinya seperti procurement, produksi, persediaan, dan penjualan, sistem informasi Indofood ini juga harus memenuhi kebutuhan pelaporan keberlanjutan terkait aspek lingkungan, keamanan produk, dan kepatuhan, sehingga perusahaannya ini dapat menjaga akurasi informasi baik secara finansial maupun non-finansial dalam skala besar dan multidimensi. Next. Oke, selanjutnya adalah penerapan SIA pada perusahaan di dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Seperti yang kita ketahui, karena PT Indofood itu skalanya cangkupannya adalah multinasional, jadi dia itu sangat krusial karena perusahaan itu beroperasi secara terpadu, mulai dari pengadaan bahan baku hingga ke distribusi nasional sampai ke produknya itu sampai ke dengan pelanggan akhir. Jadi volume transaksinya itu sangat besar. Nah, jadi untuk menjaga akurasi dan konsistensi datanya, Indofood itu menggunakan sistem ERP yang terintegrasi. Jadi itu menghubungkan modul atau unit dari pembelian, produksi, persediaan, penjualan, serta pelaporan keuangan dalam satu basis data terpusat. Jadi setiap transaksi yang tercatat itu akan tercatat otomatis dan menghasilkan audit trail yang memperkuat pengendalian internalnya. Tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan serta untuk memastikan proses persetujuan berjalan sesuai kebijakan. Jadi integrasi sistemnya ini memungkinkan pemantauan persediaan dan proses produksi secara real time atau aktual, sementara pelaporan keuangan konsolidasi itu dapat disusun lebih cepat dan akurat meskipun melibatkan banyak unit bisnis. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi atau SIA tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola dan efisiensi operasional PT Indofood yang sangat membantu perusahaan tetap kompetitif dan mampu mengelola kinerja finansial berskala besar. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas pada revenue cycle dan ERP dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Yang pertama itu ada tahap penerimaan pesanan dan order entry. Jadi di PT Indofood itu dia tuh dimulai dari penerimaan pesanan dari distributor, dari grosir atau dari pengecer yang ada di seluruh jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Jadi sistem ERP ini atau Enterprise Resource Planning itu mencatat setiap pesanan secara elektronik dan tersentralisasi. Jadi dia tuh langsung secara otomatis dan langsung validasi pesanannya itu secara otomatis dan memeriksanya juga langsung memeriksa ketersediaan stoknya, harganya, syarat kreditnya juga untuk mencegah over order. Jadi sistem integrasi antara ERP dan manajemen rantai pasoknya itu memungkinkan koordinasi yang efektif antara permintaan pasar dan ketersediaan stok atau kapasitas pabrik Indofood. Next. Oke, selanjutnya ada persiapan barang, pengiriman, dan distribusi. Nah, setelah pesanannya disetujui, ERP Indofood itu mengatur logistik dengan mencatat stok, lokasi pengambilan barangnya, pengemasannya, dan menjadwalkan pengiriman ke distributor atau ke pengecer, baik menggunakan armada langsung atau ke saluran eksternal. Begitu barang dikonfirmasi keluar dari gudang, sistemnya itu secara otomatis akan memperbarui data persediaannya, inventorinya. Jadi inventorinya itu akan berkurang dan dia itu akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penagihan atau biasa dikenal dengan billing. Next. Oke, selanjutnya itu ada penagihan, pembuatan invoice, dan pencatatan piutang. Jadi setelah barangnya dikirim atau keluar dari gudang, sistem ERP Indofood itu secara otomatis membuat faktur langsung yang tercatat sebagai piutang pelanggan di modul akuntansi berkat integrasi data penjualan dan keuangan. Jadi otomatisasi ini memastikan proses penagihan atau billingnya itu berjalan dengan cepat, bebas dari kesalahan manual, dan efisien dalam pengelolaan piutang yang sangat mendukung kinerja Indofood. Next.
Oke, selanjutnya adalah penerimaan kas dan rekonsiliasi. Jadi setelah pembayarannya dilakukan, sistem ERP Indofood ini secara otomatis menerima dan mencatatnya sebagai pelunasan piutang atau kita kenal sebagai account receivable-nya. Nah, jadi dia tuh memfasilitasi rekonsiliasi instan antara penerimaan kas dan faktur terkaitnya. Nah, integrasi ini memastikan catatan kas dan arus kas perusahaan itu tetap akurat atau up to date yang sangat krusial bagi Indofood. Tujuannya adalah untuk memonitor efektivitas koleksi dan likuiditas dari ratusan distributor yang tersebar luas di Indonesia. Next. Oke, ada pengendalian internal, audit trail, dan transparansi data. Jadi bagi Indofood, ERP itu memiliki banyak keunggulan. Jadi dia tuh keunggulannya itu terletak pada tersedianya audit trail yang jelas untuk seluruh transaksi siklus pendapatan mulai dari ordernya hingga pembayarannya, yang sangat krusial untuk kepatuhan dan audit. Jadi sistem ini tuh sangat efektif untuk diterapkan dalam kontrol internal yang ketat seperti otorisasi, approval atau persetujuan dan pemisahan tugas. Tujuannya untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan sekaligus menjamin integritas dan konsistensi data penjualan perusahaannya yang bervolume besar. Next. Oke, selanjutnya ada pelaporan dan analitik pendapatan. Jadi, semua data transaksi itu terekam dalam ERP, mulai dari penerimaan pesanan yang tadi hingga ke pembayarannya. Jadi, memungkinkan Indofood untuk menghasilkan pelaporan keuangan dan operasional yang komprehensif, cepat, dan andal, serta memfasilitasi konsolidasi data dari berbagai lini bisnis untuk insight strategis real time. Jadi, secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan seluruh siklus pendapatan, dari order hingga penerimaan kas, ERP itu menjadikan proses lebih efisien, lebih akurat, transparan, dan terkontrol yang krusial bagi Indofood. Itu karena dia skalanya multinasional. Jadi untuk merespon cepat terhadap permintaan pasarnya dan untuk mempertahankan konsistensi operasionalnya pada skala masif. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam evaluasi pengendalian internal dan tata kelola yang biasa kita sebut sebagai dengan kerangka COSO. Next. Oke, baik, di sini kita membahas control enforcement atau pengendalian internalnya, yaitu lingkungan pengendalian pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan fondasi utama sistem pengendalian internal karena mencerminkan pada komitmen manajemen terhadap integritas, etika, dan juga kepatuhan. Data publik perusahaan seperti laporan tahunan menunjukkan bahwa Indofood ini memiliki struktur tata kelola yang lengkap, meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, serta kebijakan perilaku dan kode etik yang dipublikasikan secara resmi. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa keberadaan fungsi audit internal sebagai mekanisme independen untuk menilai seberapa efektivitas kontrol dan melaporkan kelemahan yang ditemukan. Nah, informasi ini dapat menggambarkan bahwa teladan dari manajemen puncak atau tone at the top telah dibangun secara kuat melalui kebijakan, struktur formal, dan juga mekanisme pengawasan. Namun, karena dokumen publik tidak sepenuhnya menggambarkan bagaimana nilai pengendalian tersebut diterapkan di tingkat operasional, efektivitas budaya kepatuhan pada level ini dan area tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui observasi langsung atau audit lapangan. Next. Sekarang masuk ke dalam risk and assessment. Nah, penilaian risiko di PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercermin dari pengungkapan rutin mereka dalam laporan tahunan mengenai risiko strategis dan operasional yang material, seperti fluktuasi harga, bahan baku, ketidakpastian rantai pasok, serta dinamika pasar. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi risiko pada tingkat korporat. Namun, laporan publik tidak menyediakan rincian seperti daftar risiko lengkap, analisis kuantitatif, risiko teknologi informasi, ataupun penilaian risiko untuk setiap unit bisnis. Dengan demikian, Indofood terlihat kuat dalam mengidentifikasi risiko makro, tetapi belum menampilkan secara terbuka bagaimana risiko teknis dan risiko teknologi informasi dikelola. Nah, untuk memenuhi prinsip penilaian risiko menurut COSO, proses ini itu seharusnya terhubung hingga tingkat operasional
dan fungsi teknologi informasi, karena data publik hanya memberikan gambaran umum saja. Diperlukan bukti internal seperti dokumen penilaian risiko, TI, pemetaan kontrol, dan strategi mitigasi untuk memastikan bahwa ancaman modern seperti serangan cyber dan potensi gangguan produksi dapat ditangani secara memadai. Next. Selanjutnya kita masuk dalam control activities. Nah, di dalam kontrol aktivitas ini tuh terlihat melalui adanya SOP dan kebijakan operasional. Penggunaan sistem ERP terintegrasi yang mengotomatisasi proses seperti pemuatan invoice, rekonsiliasi persediaan, serta penerapan otorisasi dan pemisahan tugas sebagai bagian dari tata kelola. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Indofood menggunakan kombinasi kontrol manual dan otomatis ERP membantu mengurangi kesalahan, sementara approval financial dan audit internal menjadi pengawasan tambahannya. Namun, karena detail konfigurasi tidak dipublikasikan, potensi risiko seperti hak akses yang tidak tepat atau pengecualian approval perlu diverifikasi melalui audit akses dan juga pemeriksaan konfigurasi yang secara rutin. Next. Kita masuk ke dalam information and communication. Nah, di Indofood sendiri menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan melalui laporan tahunan, kuartalan, dan sustainability report. Sementara secara internal ERP membantu menyediakan data operasional dan keuangan secara cepat untuk manajemen, sehingga selaras dengan prinsip COSO terkait informasi yang relevan dan tepat waktu. Namun, informasi teknis seperti insiden, keamanan TI, atau temuan audit tidak dipublikasikan sehingga efektivitas kontrol membutuhkan saluran pelaporan insiden yang jelas, eskalasi, dan feedback ke unit operasional agar perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan juga terdokumentasi. Next. Sekarang masuk ke dalam monitoring activities. Di dalam monitoring Indofood sendiri itu dilakukan melalui audit internal dan review auditor eksternal, dengan menunjukkan adanya mekanisme pemantauan yang berlapis terhadap kepatuhan dan efektivitas kontrol. Namun, publik tidak memuat detail terkait audit TI, DRP, atau penetration test, sehingga untuk memenuhi prinsip COSO diperlukan pemantauan yang berkelanjutan dengan indikator performa kontrol, audit rutin ERP, serta pengujian DRP yang dokumentasi dan ditindaklanjuti. Next. Sekarang hubungan dengan 3 tujuan COSO. Ada tujuan operasi, pelaporan, dan juga kepatuhan. Di dalam tujuan operasi ini tuh pengandalian mendukung kelancaran produksi, ketepatan, persediaan, dan distribusi melalui ERP dan SOP. Namun pengujian ketersediaan secara real-time serta cadangan operasional masih perlu diperkuat. Selanjutnya, tujuan pelaporan. ERP terpusat dan rekonsiliasi mendorong akurasi laporan keuangan dan segmentasi penjualan. Keandalan pelaporan juga diperkuat oleh audit internal dan eksternal yang konsisten memberikan opini wajar. Selanjutnya, tujuan kepatuhan. Kebijakan governance dan publikasi dokumen kepatuhan menunjukkan komitmen terhadap regulasi OJK dan praktik GCG. Meski demikian, area perlindungan data dan keamanan TI masih membutuhkan bukti kepatuhan spesifik. Kekuatan berdasarkan bukti publik itu ada 3. Yang pertama itu struktur governance lengkap dengan fungsi audit internal yang aktif. Kedua, penggunaan ERP sebagai sistem inti yang meningkatkan otomatisasi, kontrol, dan integritas data. Yang terakhir itu pelaporan dan pengungkapan informasi yang rutin dan transparan di level makro. Next. Oke, sekarang keterbatasan penilaian publik. Nah, itu tidak tersedia detail teknis seputar konfigurasi akses TI dan hasil audit TI. Bukti uji DRP, segregasi tugas, mikro, dan evaluasi kontrol teknis tidak dipublikasikan. Dan yang terakhir, beberapa potensi kelemahan perlu diverifikasi lewat audit lapangan atau permintaan evidence. Rekomendasi dari prioritas COSO, yang pertama itu ada prioritas tinggi, yang dimana review hak akses ERP tiap 3 bulan dengan prinsip least privilege. Yang kedua, hapus penggunaan akun bersama, lalu lakukan penetration test dan vulnerability assessment minimal setahun sekali dengan dokumentasi hasil dan rencana mitigasi. Lalu yang kedua itu ada prioritas menengah, yang dimana lakukan uji DRP dan simulasi minimal setahun sekali. Yang kedua itu tetapkan dan
uji RTO atau RPO untuk sistem kritikal, dan terakhir itu mengimplementasikan monitoring log terpusat dan SIEM untuk deteksi anomali. Dan yang ketiga itu ada prioritas rendah dan sampai menengah, yang dimana kita tuh mempublikasikan ringkasan audit TI dan tindak lanjut perbaikan dalam laporan governance, dan tingkatkan sosialisasi SOP dan pelatihan keamanan untuk seluruh staff. Next. Sekarang kita masuk ke dalam pemetaan COVID. COVID itu adalah kerangka tata kelola dan manajemen TI yang membantu memastikan teknologi mendukung tujuan bisnis serta mengelola risiko TI. Nah, framework ini tuh mencakup domain IDM, APO, BAI, DSS, dan MEI. Pada perusahaan besar seperti Indofood, COVID ini tuh berperan dalam penyelarasan strategi TI, pengelolaan ERP, keamanan, ketersediaan sistem produksi, dan juga kepatuhan. Langsung saja kita masuk dalam pemetaan COVID-nya, yaitu pertama EDM, Evaluate Direct Monitor, yang dimana Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan memberikan arahan strategis TI serta mengawasi pengelolaan risiko dan investasi TI. Nah, domain ini tuh memastikan keputusan TI mendukung tujuan operasi dan pelaporan Indofood. Yang kedua, APO, yang dimana Alike, Plan, and Organize, yaitu berfokus pada perencanaan arsitektur TI, manajemen portofolio aplikasi, data governance, dan kebijakan ERP. Nah, Indofood ini tuh menggunakan ERP terintegrasi membutuhkan roadmap pengembangan modul produksi, distribusi, dan juga keuangan serta pengelolaan vendor TI. Yang ketiga itu ada BAI, di mana Build, Acquire, dan Implement, yaitu mengatur proses pengembangan dan implementasi solusi TI termasuk proyek integrasi, upgrade modul ERP, testing, serta pengelolaan perubahan. Nah, domain ini tuh relevan saat Indofood melakukan digitalisasi sistem atau integrasi mesin produksi ke ERP. Next. Oke, yang keempat itu ada DSS, di mana Deliver Service and Support. Berkaitan dengan operasi layanan TI sehari-hari seperti monitoring sistem ERP, dukungan pengguna, backup, kapasitas server, dan prosedur penanganan gangguan. Nah, domain ini tuh penting untuk menjaga ketersediaan ERP bagi produksi dan juga distribusi. Yang kelima itu ada MEA, di mana Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu mengatur pemantauan efektivitas kontrol TI, audit internal TI, dan pengukuran kinerja layanan dan juga kepatuhan. Di mana Indofood ini tuh sudah memiliki audit internal yang dapat memanfaatkan COVID sebagai landasan evaluasi dan juga penetapan indikator kinerja TI. Lalu ada kondisi Indofood berdasarkan sumber publik. Nah, berdasarkan laporan tahunan, governance disclosure, dan publikasi terkait Indofood, ada beberapa fakta yang relevan, yaitu pertama, Indofood ini tuh memiliki struktur tata kelola yang jelas, komite audit, dan juga fungsi audit internal. Yang kedua, ERP yang digunakan sebagai sistem inti siap, sehingga sebagian besar kontrol bisnis itu bisa terotomasi. Yang ketiga itu risiko makro dipublikasikan, namun detail teknis terkait keamanan TI, hak akses ERP, hasil audit TI, ERP, atau penetration test tidak tersedia bagi publik. Next. Lalu ada potensi celah dan area perhatian menurut COVID nih. Yang pertama itu pengelolaan hak akses ERP perlu review rutin dengan prinsip least privilege. Kedua, dokumentasi manajemen perubahan dan pengujian upgrade ERP belum terlihat pada publik. Yang ketiga, monitoring keamanan real time dan respon insiden perlu diperkuat. Yang keempat, metode pengujian ERP atau BCP harus terjadwal dan memiliki bukti recovery test yang jelas. Lalu yang terakhir itu manajemen supplier atau vendor seperti ERP, cloud, dan logistik perlu SLA serta evaluasi keamanan yang terstruktur. Next. Lalu ada rekomendasinya nih berbasis COVID. Yang pertama itu dari prioritas tinggi, di mana kita tuh melakukan inventory dan review akses ERP, serta terapkan review akses berkala dengan prinsip least privilege. Yang kedua, kita mengimplementasikan atau perkuat logging dan central log management. Lalu kita mengintegrasikan dengan SIEM untuk deteksi anomali. Yang ketiga, kita melakukan penetration test eksternal dan vulnerability assessment serta dokumentasikan temuan dan rencana mitigasi.
Yang terakhir itu susun dan dokumentasikan di ERP, lakukan recovery test terjadwal, serta tetapkan RTO atau RPO untuk sistem kritikal. Lalu yang kedua tuh prioritas menengah, di mana kita tuh memformalisasikan change management untuk perubahan produksi dan konfigurasi ERP, termasuk testing, improvement, dan rollback plan. Lalu kita memperkuat vendor governance melalui due diligence keamanan, SLA yang jelas, serta audit atau security assessment yang tinggi, assessment bagi vendor kritikal. Lalu kita membuat kebijakan data governance dan data ownership untuk data penting seperti sales, BOM, resep produk, dan data karyawan. Next. Next. Oke. Selanjutnya ada prioritas operasional, di mana itu kita melengkapi runbook, operasi, dan eskalasi gangguan terkait ERP di produksi. Lalu kita meningkatkan security awareness bagi pengguna ERP dan tim operasional melalui pelatihan rutin, dan kita menetapkan KPI layanan TI seperti system availability, time to resolution, change success rate, dan assess review completion rate. Lalu ada indikator dan metrik COVID yang direkomendasikan nih. Yang pertama itu ketersediaan ERP selama jam operasi pabrik. Lalu ada rata-rata waktu pemulihan insiden kritikal. Lalu ada persentase user access review yang selesai tepat waktu. Lalu ada jumlah temuan kritikal dari penetration test dan waktu penyelesaiannya. Lalu ada persentase change yang gagal saat development ke production. Lalu yang terakhir itu ada persentase keberhasilan recovery test. Next. Nah, langkah praktis yang bisa dilakukan itu asesmen maturity berbasis COVID pada area ERP, security, dan DRP menggunakan checklist sederhana. Lalu kita mengumpulkan evidence internal dan publik terkait kebijakan GCG, dokumentasikan struktur ERP, hasil audit internal, dan log backup serta laporan uji DRP. Lalu yang ketiga itu kita menyusunkan roadmap prioritas berdasarkan rekomendasi terkait akses, keamanan dan DRP, serta kita tentukan penanggung jawab tiap aktivitas. Lalu yang terakhir itu kita mempertimbangkan audit TI yang mendalam atau asesmen pihak ketiga untuk penetration test dan review konfigurasi ERP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ruben. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan selanjutnya mengenai kontrol keamanan informasi. Ya, lanjut. Nah, jadi pada kontrol keamanan informasi PT Indofood Sukses Makmur TBK, seperti yang kita ketahui itu PT Indofood itu sudah masuk ke ranah MNC atau multinational company, yang artinya itu PT Indofood merupakan sebuah perusahaan manufaktur berskala besar, baik itu dalam jaringan distribusi yang luas, sangat bergantung pada integrasi sistem ERP. Nah, sistem ERP ini nantinya akan memproses semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam PT Indofood. Misalnya dimulai dari sales order entry, ada shipping, billing, hingga sampai cash receipt. Nah, semua transaksi-transaksi tersebut nanti akan diproses oleh sistem ERP. Nah, maka dari itu, kontrol keamanan informasi PT Indofood menjadi suatu hal aspek yang terpenting dalam menjaga integrasi sistem ERP. Dan apalagi mengingat semua tingginya volume transaksi serta keterlibatan berbagai pihak dari internal maupun eksternal telah menuntut dan memaksakan bahwa PT Indofood itu harus melakukan sebuah penerapan kontrol keamanan yang efektif untuk melindungi data perusahaan dari berbagai ancaman seperti akses tidak sah, manipulasi informasi, serta gangguan terhadap sistem operasional dari kondisi alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai access control. Nah, access control ini akan menjadi aspek keamanan kontrol dalam PT Indofood. Nah, aspek ini merupakan aspek pertama yang memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang saja yang dapat mengakses data penjualan, pengiriman, penagihan, dan juga penerimaan cash. Nah, jadi semua ini itu dilakukan untuk mengurangi adanya risiko manipulasi, kebocoran data, dan juga penyalahgunaan sistem yang dapat diminimalisasi. Dan access control juga menerapkan sebuah yang namanya itu segregation duties atau pemisahan tugas, sehingga suatu individu itu tidak terlalu menguasai satu siklus transaksi. Misalnya kita bisa lihat contohnya itu di sebelah kanan untuk poin kedua. Nah, di poin kedua itu ada contoh dari berbagai area yang memisahkan berbagai tugas. Misalnya di sini ada staff sales, ada bagian gudang, dan juga ada bagian keuangan. Nah, staff sales itu berwenang untuk dapat memasukkan pesanan.
Sedangkan untuk bagian gudang hanya dapat melakukan konfirmasi pengiriman, dan untuk bagian keuangan hanya dapat mengakses sebuah informasi untuk membuat faktur serta mengolah penerimaan kas. Nah, semuanya ini dimaksudkan untuk supaya setiap berbagai area itu dapat membuat satu input yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satu atau dua individu yang dapat membuat akses yang sama untuk input data, karena hal ini bisa memanipulasi data dan juga meningkatkan resiko kebocoran data. Nah, kemudian untuk akses kontrolnya itu sendiri yang diterapkan oleh PT Indofood adalah role-based access control, yang dimana akses kontrolnya itu diterapkan dengan cara berdasarkan peran masing-masing. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, di situ ada staff sales, bagian gudang, dan bagian keuangan. Nah, semua itu memiliki peran masing-masing dalam hal akses kontrolnya sendiri. Nah, selanjutnya, untuk kontrol yang kedua itu adalah automatic validation dan audit trail. Nah, di sini itu ada dua komponen penting, yaitu automatic validation dan audit trail. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu automatic validation. Nah, automatic validation di PT Indofood Tbk ini itu adalah sebuah proses validasi data yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Tujuannya apa? Ya, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa suatu data itu telah dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dirancang sesuai aturan, regulasi, format, dan logika yang sudah ditetapkan. Jadi dengan adanya automatic validation ini mengurangi adanya manipulasi data ataupun transaksi-transaksi fiktif. Karena dengan adanya validasi ini juga mengotomatiskan ketika tidak ada otorisasi dari atasan mengenai suatu transaksi, maka tidak dapat menggunakan sebuah input data. Nah, itu untuk automatic validation. Selanjutnya itu ada audit trail. Nah, audit trail ini ya seperti yang kalian bayangkan, audit trail ini itu adalah sebuah jejak rekaman log yang mencatat setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Apalagi itu misalnya ada suatu perubahan-perubahan signifikan seperti perubahan mungkin data, ataupun mungkin sehingga semua itu dapat suatu transaksi saja. Tetapi ini juga bisa mengetahui siapa saja yang melakukan sebuah input data atas transaksi tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap penginputan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keamanan jaringan dan infrastruktur di PT Indofood Tbk. Nah, jadi di dalam PT Indofood ini, mereka itu selalu melakukan yang namanya pembaruan patch sistem keamanan. Ya, tentu saja hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko eksploitasi kerentanan. Dengan demikian, potensi-potensi risiko seperti kena hacking, segala macamnya itu dapat dikurangi melalui pembaruan sistem untuk menutupi segala celah-celah sistem yang selalu terbuka. Nah, selanjutnya itu, dalam hal infrastruktur, PT Indofood itu telah memastikan bahwa server ERP dan database-nya itu juga didukung dengan sistem backup, redundancy, dan juga DRP atau Disaster Recovery Plan, yang dimana semua hal seperti itu memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan operasi meskipun terjadi sebuah insiden teknis atau serangan cyber. Jadi mereka tetap dapat menjalankan operasinya walaupun terjadi masalah dalam suatu server tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada log dan monitoring. Log di sini itu hampir mirip seperti audit trail. Dan yang tujuannya ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas-aktivitas yang saya definisikan. Misalnya seperti pembuatan perubahan maupun penghapusan transaksi, serta perubahan pada master data, pelanggan, harga, dan produknya itu. Nah, semuanya itu akan terekam di lognya itu dan dapat dimonitoring oleh pihak-pihak yang berkewajiban berwenang. Nah, selain itu, ada juga pencatatan otomatis. Jadi, PT Indofood itu menerapkan sebuah sistem mekanisme yang secara real-time memonitoring dan periodic review terhadap aktivitas yang terjadi. Sehingga dengan adanya aktivitas ini, PT Indofood dapat mendeteksi pola perilaku yang tidak biasa. Misalnya itu ada orang yang melakukan sebuah login, tapi loginnya ini berkali-kali dengan password yang salah. Berarti situ kan kemungkinan ada orang yang berusaha untuk masuk dengan menggunakan password dengan menebaknya. Nah, dari itu, monitoring ini biasanya dilengkapi dengan notifikasi tambahan seperti alerting system. Jadi ketika ada kejadian tidak biasa seperti itu, maka akan membunyikan sebuah alarm dan menotifikasi para IT tersebut untuk melakukan sebuah respon terhadap insiden dan keamanan yang cepat.
Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai bagaimana pelindungan kerahasiaan dan privasi data yang ada di PT Indofood. Nah, kita tahu bahwa PT Indofood itu pasti mengelola beragam jenis data yang sangat sensitif, mulai dari data pelanggan, data distributor ataupun supplier, dan juga informasi penjualan serta informasi-informasi sensitif lainnya. Nah, semua informasi-informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk proses pelaporan keuangan dan juga pengambilan keputusan para manajemen. Maka dari itu sangat krusial sekali bagi mereka itu untuk mengelola semua jenis data sensitif tersebut. Nah, kemudian dari data sensitif tersebut, mereka harus menjaga kerahasiaannya. Nah, untuk menjaganya itu, perusahaan menerapkan pembatasan akses berbasis peran, atau yang sudah saya sebutkan tadi itu, role-based access control. Sehingga hanya pihak yang berwenang saja yang dapat melihat dan memproses suatu informasi. Nah, selain itu, penggunaan enkripsi juga dilakukan pada penyimpanan data dan komunikasi antar aplikasi. Enkripsi ini dimaksudkan untuk supaya tidak ada peretasan ataupun di hacking seperti itu, dan digunakan untuk mencegah penyadapan atau kebocoran data selama proses pertukaran informasinya itu. Nah, contoh penerapannya kita ambil contoh dari anak perusahaan PT Indofood yang bernama Bogasari. Nah, jadi kebijakan privasi yang diterapkan oleh anak perusahaan Bogasari ini, anak perusahaan dari PT Indofood yang bernama Bogasari ini itu dia menetapkan sebuah prinsip transparansi dan persetujuan pengguna perusahaan untuk memastikan bahwa setiap informasi pribadi yang dikumpulkan itu semuanya akan digunakan hanya untuk tujuan yang telah disetujui saja. Misalnya seperti untuk promosi produk, kompetensi, atau analisis interaksi para pengguna usernya itu. Nah, dari contoh tersebut, pengakuan terhadap keterbatasan keamanan teknologi, serta memberi hak kepada penggunanya itu untuk menolak pengiriman data pribadi seperti itu. Nah, ini menegaskan bahwa semua tanggung jawab perusahaan sekaligus penghormatan terhadap hak privasi individu tersebut. Jadi tidak ada data-data yang tidak yang disebarkan tanpa seizin penggunaan tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ketersediaan sistem yang ada dalam PT Indofood. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu kepada backup data plan yang ada di PT Indofood. Nah, PT Indofood itu mereka menerapkan sistem backup data secara rutin, ya tentu saja untuk menjaga keamanan dan juga kelangsungan informasi operasional mereka. Dan terkhusus sekali, apalagi pada data penting dalam siklus pendapatan atau revenue cycle mereka, yang di dalam sistem ERP. Data perusahaan itu akan disalin secara berkala dan dikirim dan disimpan ke lokasi penyimpanan sekunder. Jadi penyimpanannya itu tidak hanya di dalam satu lokasi saja, tetapi tersebar mulai dari ke pihak ketiga cloud ataupun server milik sendiri. Semuanya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Nah, praktek ini itu memungkinkan perusahaan untuk memulihkan data yang hilang atau rusak akibat kesalahan manusia ataupun gangguan teknis lainnya. Dengan adanya backup data yang terstruktur seperti ini, Indofood dapat memastikan bahwa informasi tersebut tetap utuh, tersedia dan siap digunakan kapanpun untuk kegiatan bisnis sehari-harinya, tanpa harus khawatir kehilangan data penting untuk masa depan nanti. Dan yang terakhir itu kita akan bicara mengenai DRP atau Disaster Recovery Plan, yaitu untuk mengantisipasi risiko gangguan besar seperti bencana alam, serangan cyber, ataupun kegagalan sistem. Nah, maka dari itu PT Indofood memiliki Disaster Recovery Plan yang jelas dan teruji. DRP ini itu mencakup berbagai prosedur-prosedur pemulihan sistem dan data agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan dalam waktu secepat mungkin. Nah, maka dari itu tim IT secara berkala melakukan sebuah simulasi dan menguji bahwa DRP ini itu dapat memastikan kesiapan seluruh infrastruktur, prosedur, dan personel dalam menghadapi suatu situasi darurat. Nah, dengan adanya perencanaan seperti ini, Indofood dapat meminimalkan risiko-risiko dampak gangguan terhadap keberlanjutan bisnis dan menjaga keandalan informasi untuk pengambilan keputusan para manajemen. Ya, itulah untuk hasil kajian dari kami. Jadi di sini ada kesimpulannya, yaitu evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi dan tata kelola TI PT Indofood Sukses Makmur terbuka menunjukkan bahwa perusahaan itu telah memiliki
sistem yang kuat dan terintegrasi melalui ERP-nya itu, yang membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi tingkat kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian struktur tata kelolanya itu sendiri melibatkan beberapa seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, serta audit internal, juga mencerminkan komitmen terhadap kontrol internal dan kepatuhan compliance mereka. Ya, walaupun seperti itu, dengan memiliki sistem ERP yang kuat dan dapat diandalkan, informasi publik yang tersedia itu masih bersifat makro, sehingga efektivitas pengendalian TI di level teknis masih belum dapat dilakukan secara penuh tanpa adanya audit internal lebih lanjut. Maka dari itu, beberapa risiko yang perlu kita perhatikan, mulai meliputi pengelolaan hak akses, keamanan cyber, kesiapan DRP, serta keterlibatan vendor TI-nya itu. Dan secara keseluruhan, sistem dan tata kelolanya, governance-nya ini itu sudah memadai, namun tetap saja memerlukan peningkatan melalui pengujian berkala, penguatan keamanan, dan juga monitoring secara operasional agar mampu menghadapi risiko-risiko modern dan memberi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Dan terdapat beberapa saran yang dapat kita berikan untuk PT Indofood dari proyek ini. Yang pertama itu, review hak akses sistem secara berkala agar pengguna hanya memiliki akses sesuai kebutuhannya pekerjaannya saja, atau role-based control access. Kemudian yang kedua itu, perkuat keamanan TI melalui penetration test dan vulnerability assessment untuk menguji seberapa kuat keamanan TI itu dapat bertahan dari semua risiko-risiko yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, lakukan uji DRP secara teratur dan dokumentasikan hasilnya termasuk RTO dan RPO. Lalu yang keempat, tingkatkan pengawasan vendor TI melalui kontrak, audit vendor, dan manajemen risiko pihak ketiga. Lalu yang kelima, berikan pelatihan keamanan dan penggunaan sistem kepada karyawan secara berkala agar mereka terlatih dan tahu bagaimana harus merespon suatu situasi tertentu. Lalu yang keenam, optimalkan monitoring aktivitas TI melalui implementasi sistem seperti SIEM untuk mendeteksi secara real-time. Dan yang terakhir, saran dari kami adalah evaluasi teknologi secara berkelanjutan agar sistem tetap relevan dengan perkembangan bisnis yang ada. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan dalam hasil proyek kami dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.